Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sauti masmu', nafis. Suara saya jelas? Kurang jelas. افتح الأبواب. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jelas sekarang? Jelas? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa subuh 7 Jumadil Ula 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah program Ad-Dawrah Asy-Syar'iyyah, kajian Islam intensif dalam rangka mengisi liburan kita. Maka setiap subuh kita melaksanakan kajian Islam intensif, dan saya paham betul bagaimana letihnya kalian menghadapi ujian akhir semester ganjil. Tetapi kemudian kenapa setelah ujian kita bukan leha-leha, main-main, santai-santai? Maka harus dipahami oleh para santri bahwa kalian sudah dalam keadaan libur, kecuali nanti mungkin yang remedial di bulan Januari akan dilaksanakan.
Akan tetapi untuk seluruh santri dari mulai sore kemarin sudah dalam keadaan libur dan boleh beraktivitas bebas. Tetapi sebagai seorang muslim, maka ada kaidah dalam hidupnya, fa idza faragta fansab, yang artinya jika engkau telah selesai melaksanakan sesuatu, bangunlah untuk melaksanakan yang lain. Oleh karena itu, kalau tidak ada kegiatan habis subuh, dikhawatirkan para santri apa? Tidur. Ya. Dikhawatirkan para santri tidur. Sedangkan tidur habis subuh itu adalah apa? Menghilangkan berkah. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Maka para ulama rahimahumullah berdasarkan hadis ini mengambil pelajaran dan intisari dimakruhkan untuk tidur setelah subuh, apalagi sampai tidak bangun subuh, maka dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasul, balas syaitan fi udhuni, syaitan akan atau telah menguncingi di telinganya sehingga dia tidak mendengar adzan subuh. Makanya saya bertekad maksimal kita sampai 6.30 untuk pengajian. 6.30, tidak terlalu panjang. Jadi setelah kita melaksanakan daurah syar'iyyah, kajian Islam intensif, maka kita sholat syuruq insyaallah. Fahimtum jami'an? Adapun salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Ahibatul talabah rahimakumullah, kita ini programnya kajian Islam intensif. Apa bedanya dengan kajian tadi malam? Kalau tadi malam tidak intensif, tadi malam kita membicarakannya panjang lebar. Kalau ini intensif, ada materi yang akan dibagikan, insya Allah hari ini dibagikan. Kemudian ada materinya beberapa lembar dan kita harus menghabiskan selama 9 pertemuan. Ya. Adapun kajian Islam intensif yang akan kita bicarakan atau istilahnya ad-daurah asy-syar'iyyah. Apa istilahnya? Ad-daurah asy-syar'iyyah. Ad-daurah itu artinya adalah sesuatu yang diulang, ya, asy-syar'iyyah yang sesuai dengan syariat Islam. Artinya kajian-kajian Islam intensif yang dihadiri berulang-ulang, dan Islam yang diajarkan adalah perkara-perkara agama dan perkara-perkara ilmu syariat. Yang akan kita bicarakan yaitu, saya akan mengambil sebuah kitab dan saya ringkas dari situ. Nanti materinya hari ini insyaallah dibagikan. Dari kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musalli. Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musalli, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala.
Beliau ini adalah murid senior dari Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mempunyai kitab judulnya Al-Qaulul Mubin fi Akhda'il Musalli. Artinya perkataan yang nyata tentang kesalahan orang-orang yang sholat. Saat sholat, apa saja kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat. Ini yang akan kita bicarakan insyaallah ta'ala. Nah, karena materinya belum dibagikan, saya ingin mengambil muqaddimah, pendahuluan. Jadi pertemuan pertama ini kita akan berbicara tentang pendahuluan. Pendahuluannya tentang apa? Agungnya atau keagungan sholat dalam agama Islam. Poin yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah keagungan sholat dalam Islam. Sebelumnya, saya ingin bertanya, siapa yang tidak membawa buku, daftar? Semuanya bawa? Khud, ambil. Lah, ambil buku. Ambil cepat. Adam, Ardan, cepat. Seorang penuntut ilmu sangat aib bagi dia jika di majelis ilmu dia tidak menulis apa yang disampaikan. Karena ilmu yang sudah didapat jika tidak ditulis akan apa? Akan hilang. Sebagaimana apa? Binatang buruan. Kalau sudah didapat tidak diikat, maka akan lepas kabur. Nah, begitulah menuntut ilmu. Jika tidak ditulis, sudah capek-capek duduk, letih, ngantuk-ngantuk, ya. Kemudian karena tidak ditulis, akhirnya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Enggak masuk sama sekali, mentah. Paham? Jadi biasakan bawa pulpen kemana-mana. Biasakan bawa kertas kemana-mana. Itu tanda penuntut ilmu, bukan gaya-gayaan bawa pulpen. Ya. Seorang penuntut ilmu cirinya senantiasa tidak lepas dari menulis. Imam Ahmad saja rahimahullah, seorang imam ahlu sunnah, ketika beliau sakit keras, yang dengan sakit itu beliau meninggal dunia, saat sakit keras beliau masih belajar menulis. Sampai beliau ditanya, "Ila mata? Wahai imam, sampai kapan kamu begini? Engkau sedang sakit keras." Beliau menjawab, "Minal mahdarah ilal maqbarah." Dari pena yang dulu itu, kalau pena itu pakai tinta dicelup tulis. Minal mahdarah, dari pena bertinta sampai ke kuburan. Begitu sifat orang penuntut ilmu yang sejati. Senantiasa tidak lepas dari pulpen kemanapun dia bawa, kemanapun dia berada. Nah, mungkin ada faedah-faedah yang penting yang dia harus catat, yang kalau dia tidak catat nanti lupa. Paham tuh? Nah, kemudian saya sering sekali mengingatkan, kalau kita di majelis ilmu, maka adab, summan adab. Jaga adab. Adab yang paling utama, ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Bahwa saya duduk di majelis ini hanya karena Allah. Apa niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu? Antanwiya fi nafsika
raf'al jahli an nafsi. Meniatkan di dalam hati mengangkat kebodohan dari diri. Saya harus pintar. Saya harus lepas dari kebodohan tentang sholat. Mengangkat kebodohan. Itu niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Adab yang kedua, memperhatikan siapa yang berbicara. Tidak toleh sana, tidak toleh sini, ketawa sana, ketawa sini. Memperhatikan siapa yang berbicara. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu kalau sudah duduk di depan Rasulullah SAW, ka'anna ala ra's ru'usihim at-tayr. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Kapan burung bisa hinggap pada sesuatu? Ketika dia merasa nyaman, merasa tidak ada bahaya, karena sesuatu itu diam. Begitulah semestinya. Fokus kepada yang berbicara di hadapan. Tidak toleh sana, tidak toleh sini, tidak tertawa, tidak bercanda, dan tidak mengantuk. Dan mengantuk di majelis ilmu adalah termasuk gangguan syaitan. Maka saya sering dan tidak akan pernah bosan saya ingatkan bahwa di majelis ilmu harus beradab. Dan ini nanti sekalian bawa di luar pesantren. Kapan duduk di majelis ilmu seorang ustadz siapapun dia, maka duduklah mendekat. Perhatikanlah apa yang dia bicarakan. Dengarkan dengan seksama, tidak bercanda, ikhlaskan niat. Fahimtum jami'an? Baik. Sekarang kita akan membicarakan keagungan sholat dalam Islam. Yang pertama, sholat adalah penentu nasib seseorang di hari kiamat. Sholat adalah penentu nasib seseorang di hari kiamat. Jika sholatnya baik, maka seluruh nasibnya juga akan baik di hari kiamat. Setelah dia mati sampai masuk ke dalam surga akan baik. Di alam kubur dia baik. Ketika dibangkitkan dari kubur baik. Ketika digiring ke padang mahsyar baik. Ketika diberikan buku catatan baik. Ketika ditimbang baik. Ketika berada di telaga Rasulullah SAW baik. Ketika jalan di atas sirat baik, karena sholatnya baik. Tetapi jika sholatnya buruk, maka seluruh nasibnya buruk di akhirat. Dan akhirat itu dimulai setelah orang mati. Para ulama mengatakan man mata qamat qiyamah. Siapa yang meninggal mulai saat itu akhirat, mulai saat itu kiamat. Kalau sholatnya buruk, di alam kubur buruk, dapat siksa. Dibangkitkan dalam keadaan buruk, digiring ke padang mahsyar dalam keadaan buruk. Di padang mahsyar tidak dapat naungan. Yang mana padang mahsyar itu tidak ada tiang, kita tidak beralas kaki, telanjang bulan, tidak membawa apa-apa. Matahari didekatkan hanya beberapa mil. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai sini, ada yang keringatnya sampai pinggang, ada yang keringat sampai lutut, sampai mata kaki. Sesuai dengan amalnya. Orang yang baik sholatnya akan selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masjid." Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu terpaut dengan masjid.
Ketika diberi buku catatan amal, yang buruk sholatnya akan dikasih dari kiri, dari belakang kiri, buruk. Ketika ditimbang akan buruk timbangannya. Ketika berjalan di atas sirat akan buruk timbangannya, akan buruk jalannya di atas sirat. Sirat tipis, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok mengait. Kemudian jalannya licin, menggelincirkan. Orang yang sholatnya baik selama di dunia, dia akan selamat. Yang sholatnya buruk, dia tidak akan selamat. Famakdusun najin wa makdusun finnar. Ada yang selamat tapi sudah tercabik-cabik. Ada yang tidak selamat, diceburkan ke dalam neraka. Ini makanya hati-hati perihal sholat. Jangan diremehkan perihal sholat. Dia penentu nasib. Yang sholatnya baik, maka akan baik nanti di akhirat. Sholatnya buruk, akan buruk di akhirat. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Huraith bin Qabisah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi beliau ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ceritanya saya ingin bercerita. Beliau ini datang dari luar kota Madinah, Huraith bin Qabisah. Lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan untukku mendapatkan teman yang saleh di kota Madinah. Ternyata beliau bertemu dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini benar-benar teman yang baik. Lalu beliau berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku tadi berdoa agar Allah memberikan rezeki kepadaku untuk mendapatkan teman yang saleh. Maka wahai Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, rawi hadis yang paling banyak, tolong hadithni bi haditsin sami'tahu min Rasul sallallahu alaihi wasallam la'alla an yanfa'ani bih. Tolong berikan aku sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah yang engkau telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadis tersebut bermanfaat untukku. Berarti ini kan wasiat. Wasiat penting. Beliau minta wasiat kepada Abu Hurairah. Otomatis kalau dimintai wasiat, otomatis yang paling pertama akan disebutkan adalah wasiat yang paling utama. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Wasiat yang paling utama, wasiat itu apa sih? Pesan penting. Ketika antum nanya saya, Ustaz, saya mau liburan nanti Ramadan, wasiat Ustaz apa? Itu berarti pesan penting yang harus selalu dipegang. Maka saya harus memberikan wasiat yang paling penting. Begitu juga Abu Hurairah dimintai wasiat oleh Huraith bin Qabisah, wasiat paling penting yang harus diberikan Abu Hurairah yang pertama kali adalah bahwa sesungguhnya yang pertama kali dihisab atas seorang hamba dari amalannya pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan sukses. Jika sholatnya buruk, maka ia akan rugi dan malang. Ini menunjukkan bahwasanya keagungan sholat yang pertama apa tadi? Dia adalah yang pertama kali akan dihisab dan penentu nasib pada hari kiamat. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala,
Keagungan sholat yang selanjutnya adalah sholat wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum meninggal. Sholat wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum meninggal. Misalkan nih, bapak kita mau meninggal, otomatis beliau akan memberikan wasiat. Otomatis itu adalah pesan penting. Pesan penting. Maka ketika Rasulullah SAW sebelum meninggal, beliau memberikan wasiat. Wasiatnya tentang sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat penting. Sholat penting. Coba perhatikan sekarang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Ummi Salamah qalat, kana min akhir wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Ummu Salamah, istri Nabi radhiyallahu anha wa ardhaha, ummul mukminin, beliau bercerita, termasuk wasiat terakhir Rasulullah SAW adalah, maksudnya sebelum meninggal, jagalah sholat, dan jagalah budak yang kalian miliki. Kemudian Ummu Salamah bercerita, hatta ja'ala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yulajlijuha fi sadri wa ma yafidhu biha lisan. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulanginya di dadanya, jagalah sholatnya. Jadi orang kalau mau meninggal gimana? Jagalah sholatnya. Ngomongnya sulit, tapi beliau tetap ingin memberikan wasiat sampai lisannya tidak pernah lepas mengucapkan itu. Ini menunjukkan kita sebagai umatnya wajib benar-benar memperhatikan perihal sholat, dari mulai waktunya, kekhusyuannya, tata caranya, hal-hal yang terlarang saat sholat harus dijauhi, dan seterusnya. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian termasuk hal yang harus diperhatikan saat sholat juga, atau perihal sholat, keagungan sholat yang lain adalah, perhatikan, yang keberapa ini? Ketiga. Salat adalah rukun Islam yang kedua, yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Rukun Islam kedua yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan." Perhatikan baik-baik. Artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, mengerjakan haji, berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam hadis ini, salat adalah rukun Islam yang kedua. Apa arti rukun? Rukun adalah ma la yatimu illa bihi wa huwa minhu. Islam tidak akan sempurna kecuali dengan salat. Itu maksudnya rukun. Dan salat bagian dari Islam. Sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengannya. Dan dia bagian dari sesuatu tersebut. Rukun Islam. Salat adalah rukun Islam. Berarti Islam tidak akan sempurna kecuali dengan salat. Sebaik apapun orangnya, pandai bersedekah, akhlaknya baik, jujur, amanah,
tapi tidak sholat, tidak manfaat. Kenapa? Karena sholat adalah apa? Rukun Islam. Makanya kalau ada dari keluarga kita yang tidak sholat, lekas-lekas diberitahu dengan baik. Sampaikan bahwa sholat adalah rukun Islam. Apa arti rukun? Apa arti sholat rukun Islam? Saya sudah jelaskan beberapa kali. Coba, apa arti sholat rukun Islam? Nah, siapa yang mau jawab? Apa arti sholat rukun Islam? Asy-Syifa. Nanti mikrofon. Biar interaktif kita. Islam tidak akan sempurna jika tidak sholat. Islam tidak akan sempurna jika tidak sholat. Itu arti rukun. Sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengannya, dan dia bagian dari sesuatu tersebut. Ya, itu menunjukkan agungnya perihal sholat. Kemudian yang keempat, sholat adalah tiang agama Islam. Sholat adalah tiang agama Islam. Apa maksudnya tiang? Kita lihat masjid ini. Kalau tidak ada tiang, kira-kira bisa terbangun tidak masjid ini? Tidak. Kalau tidak ada tiang, tidak bisa terbangun masjid ini. Tidak bisa diambil manfaatnya masjid ini. Betul? Begitulah orang yang tidak sholat. Tidak akan terbangun Islamnya dan tidak akan bermanfaat Islamnya. Orang yang tidak sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu shalah." Pokok perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Ini keagungan sholat yang keberapa? Keempat. Yang kelima, sholat adalah penentu seluruh amal. Sholat adalah penentu seluruh amal. Sholat adalah penentu seluruh amal. Apa maksudnya? Saya beri contoh. Ada orang bersyahadat, puasa, zakat, haji, bakti orang tua, umroh, bangun masjid, berzikir, hafal Quran, tapi tidak sholat atau sholatnya buruk, sholatnya rusak, ya, sholatnya seperti burung mematuk makanan, cepat, sholatnya banyak gerak, kayak lagi mandi sholatnya, ya. Saya pesan kepada para santri, nanti kita akan belajar kesalahan-kesalahan sholat. Kalau sebelum masuk pesantren sholatnya bergerak-gerak, maka selama di pesantren harus belajar tidak bergerak kecuali gerakan sholat. Harus belajar, kecuali terpaksa. Gatal sekali mengganggu kekhusyuan, gimana? Ya, maka enggak. Tetapi untuk membenarkan tidak benar, harus belajar karena itu kebiasaan. Manusia itu bisa karena biasa. Sebagian santri bergerak-gerak sholatnya karena memang kebiasaan bergerak-gerak. Coba kalau seandainya dia biasakan tidak bergerak kecuali gerakan sholat, maka tidak akan bergerak. Harus belajar. Allah, harus belajar. Ya, kebiasaan. Kalau saya dulu di Arab,
Orang Arab kan panjang jenggotnya. Sebagian ada Allah mulai saat sholat main-mainin jenggot. Ini kebiasaan, jadi tangannya itu sudah refleks. Maka dia harus merubah. Jangan sampai bergerak. Paham ini para ikhwan? Ya. Begitu juga ketika kita di Indonesia. Jangan bergerak-gerak. Nah, maka apabila ada orang ahli ibadah tapi sholatnya rusak, sholatnya buruk, maka apa yang terjadi? Seluruh amalnya dianggap buruk. Makanya sholat penentu amal. Jika sholatnya baik, maka amalnya baik. Sholatnya buruk, amalnya buruk. Baik. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamati as-salatu, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Yang pertama kali akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya baik. Jika sholatnya buruk, rusak, maka seluruh amal perbuatannya akan rusak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang keberapa sekarang? Ke-6 atau sebelum terakhir, sebelum kita masuk kepada pertanyaan. Keagungan sholat yang lain adalah tidak ada amalan yang Rasulullah SAW langsung datang ke langit untuk mendapatkannya kecuali sholat. Saya ulangi, tidak ada amalan yang Rasulullah SAW datang ke langit bertemu dengan Allah untuk mendapatkannya kecuali amalan sholat. Ini menunjukkan agungnya perihal sholat. Coba, perihal zakat didapat di bumi, perihal puasa didapat di bumi. Maksudnya Jibril alaihi salam datang ke Nabi Muhammad SAW ke bumi. Tapi kalau untuk sholat, beliau ke langit dalam kejadian apa? Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan keutamaan, keagungan, kedudukan yang tinggi sholat dalam agama Islam. Yang ketujuh, yang terakhir dan bukan paling akhir, tetapi kita cukupkan. Yang ketujuh, keagungan sholat adalah tidak ada amalan yang wajib diulang 5 kali sehari selain sholat. Ada nggak amalan yang wajib diulang 5 kali sehari selain sholat? Ada amalan? Tidak. Tidak ada amalan yang wajib diulang 5 kali sehari selain sholat. Menunjukkan cintanya Allah kepada sholat. Makanya Rasul SAW sangat suka sholat. Beliau bersabda, "Ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan kesenanganku di dalam sholat. Jadi kalau ada apa-apa, ambil wudhu sholat. Ada sesuatu, ambil wudhu sholat. Ingin bepergian, ambil wudhu sholat. Ingin ujian, ambil wudhu sholat. Ingin ada sesuatu perkara, ambil wudhu sholat. Begitu Rasulullah SAW. فَإِذَا فَزَعَ الْأَمْرُ وَإِذَا هَمَّ فَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ. Jika ada sesuatu yang tidak mengenakkan hati, beliau segera mengerjakan sholat. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan sholat. Buktinya apa? Sholat amalan wajib yang diulang 5 kali sehari.
tidak ada amalan seperti itu yang diulang 5 kali sehari. Nah, terakhir saya ingin mengingatkan, oleh karena itu para ulama rahimahullah taala mengatakan di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar bin Khattab? Khalifah yang keberapa? Yang kedua. Manusia terbaik setelah para rasul, para nabi. Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, la hadza fil Islam liman taraka as-salata muta'ammidan. Tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, ini perhatikan. Sholat enggak? Kalau enggak, nasihati dengan baik, dengan santun. Kakak, adik di rumah sholat tidak, karena enggak ada Islamnya kalau enggak sholat. Paman, bibi sholat tidak, ya, enggak ada Islamnya kalau enggak sholat. Maka hati-hati para ikhwah. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Insya Allah kita akan melakukan 9 pertemuan kajian subuh selain hari subuh Kamis, subuh Ahad. Ya, subuh Ahad kalian ada kegiatan lain, subuh Kamis saya ada kegiatan kajian online untuk kaum muslimin yang ada di luar sana. Setelah ini kalian bebas, asalkan jangan hancurin pondok. Ya, karena biasanya yang libur-libur seperti ini nanti ada dinding-dinding yang rusak. Ya, makanya itu kita sediakan samsak di bawah. Kalau lagi kosong-kosong ingin pukul dinding, oh jangan, nggak jadi, pukul samsak saja. Ya, baik. Ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? 5 menit lagi. Tidak ada? Semuanya mau main? Baik. Ini yang bisa kita sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jujur ya, saya sebagai pimpinan pesantren dan saya juga termasuk wali santri. Karena anak saya di luar sana nyantri juga seperti kalian. Saya ingin mempermudah bagaimana orang tua bisa datang tapi tidak berdekatan. Jadi mudah-mudahan bisa dimudahkan. Saya bingung caranya gimana. Kalau ada dari para santri yang bisa ngasih saya solusi, beritahu saya. Ya, gimana caranya? Kalau di pesantren-pesantren lain itu disediakan box. Jadi santri masuk situ, orang tua dari luar, ya, terhalang oleh dinding. Karena ada sebagian wali santri mengatakan boleh nggak datang ke pesantren, walau dari jauh, walau dari seberang sungai, dadah, ya, boleh nggak? Maka saya ingin, kalau ada yang ngasih saya solusi, beritahu saya. Asalkan tidak boleh sentuh, tidak boleh bersatu di dalam sebuah ruangan. Karena kita alhamdulillah sampai saat ini, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, tidak ada satu kasus pun. Antum harus paham betul, saya setiap hari kadang-kadang hatinya dag-dig-dug. Ya, la qaddarallah, kalau ada satu orang saja, mudah-mudahan Allah menjauhkan, maka akan jadi pertimbangan nanti para orang tua kalian akan menarik. Alhamdulillah saat ini tidak ada. Makanya yang karantina benar-benar harus dikarantina. Jangan sampai bermudah-mudah. Sekali lagi, saya masih ingin memperjuangkan bagaimana waktu liburan, meskipun sehari mungkin, terutama yang di Banjarmasin dan sekitarnya yang dekat-dekat, bisa datang dan melihat kalian, ngobrol sebentar, 5 menit, 10 menit, habis itu assalamualaikum. Ya, karena itu hak kalian untuk bertemu. Meskipun Al-Ustadz Abu Ayyub, Ustadz Arif hafizahullah, beliau ingin, gak usah Ustadz, nanti aja Ramadan mereka pulang sekalian.
Ramadan kalian libur insyaallah. Tinggal 4 bulan. Apa nanti aja Ramadan ya? Hah? Sabar aja ya. Biar kangennya kangen, benar-benar kangen. Hah? Tapi nanti awal bulan tetap ada paket. Ya silahkan duduk-duduk di situ. Kalau ada orang tuanya boleh ngirim paket awal bulan insyaallah. Ada yang bertanya? Saya dari kemarin mikir gimana caranya. Apakah kalian di masjid orang tua datang ke situ tutup masjidnya. Nanti kalau ada ibu kalian yang nggak sanggup dibuka pintunya. Ya. Ini gimana? Bahaya kan? Nah, kalau kelas 8 mungkin sudah biasa. Ke kelas 7. Baik. Silahkan kalian ada kegiatan bebas, asal jangan merusak pesantren ya. Mau mancing, mau main basket, mau main bola, ya, dan para musyrif jangan terlalu di kegiatannya jangan terlalu diatur. Silahkan para santri bebas, ya. Asalkan jangan sampai bertengkar, berkelahi, menghancurkan pesantren, ya, jangan. Ini aset kaum muslimin. Kalian bosan-bosan pukul nanti dinding, rusak ternyata. Itu tahun kemarin kejadian. Siapa yang mukul dinding, angkat tangan? Tuh kan? Ini orang-orang kuat mukul dinding. Ya. Jangan sampai, ya jangan sampai. Karena ini duit dari kaum muslimin. Ya. Masjid ini, asrama kalian, duit dari kaum muslimin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ingin sholat duha dipersilakan dan sangat dianjurkan.